2 pekan, bencana banjir dan longsor melanda Sumatera. Namun hingga kini, bantuan kepada korban masih belum merata. Upaya pemulihan warga pun masih jauh panggang dari api. Dalam rapat percepatan penanganan bencana pekan lalu, pemerintah memperkirakan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai 51,81 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto juga menambahkan anggaran untuk pemerintah daerah yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 4 miliar rupiah. Lebih tinggi dari yang diusulkan oleh Kemendagri yaitu 2 miliar rupiah. Tapi pertanyaannya, apakah anggaran menjadi solusi utama penanganan bencana? Selengkapnya dalam ulasan Istana. Lebih dari 2 pekan pasca bencana banjir dan tanah longsor menghantam Sumatera, para korban masih harus menghadapi kenyataan pahit karena penyaluran bantuan belum merata. Perjuangan mencari bantuan dilakukan warga Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Tanpa alas kaki, mereka berbondong-bondong berjalan kaki menempuh perjalanan berat selama berjam-jam ke Tapanuli Utara. Hal itu rela dilakukan demi menjemput bantuan karena daerah mereka masih terisolasi. Sampai ku tinggalkan anak bayiku kembar. Aku sekarang butuh kali susu. Bencana yang melumpuhkan akses juga membuat evakuasi korban bencana yang sakit jadi penuh tantangan. Medan yang terjal dan licin dilalui prajurit TNI demi menyelamatkan bayi dan warga yang terluka. Lambat dan belum meratanya bantuan membuat Gubernur Aceh meminta supaya bantuan kepada para korban bencana dipercepat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan menyebut khawatir jika nantinya ada pengungsi yang meninggal akibat kelaparan. Kita tahu mereka cukup banyak ya membutuhkan sembako semuanya dan belum terjamah. Di mana yang paling urgent ialah Teming, ya Kabupaten Teming, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara. Ya, membimbangkan. Ada mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Dampak bencana banjir dan tanah longsor yang menghantam Sumatera begitu masif. Perkampungan di Dusun Bidari dan Sarah Raja Aceh Utara Aceh hilang diterjang banjir bandang. Ratusan warga kini kehilangan tempat tinggal. Situasi yang sama juga terlihat di Desa Kuning Gayo Luwes. Puluhan rumah warga porak-poranda. Pilu para korban berharap Presiden Prabowo bisa mengembalikan rumah mereka yang tak lagi bisa mereka tempati akibat diterjang banjir dan tanah longsor. Mohon bantuan para penolong. Rumah kami nggak ada kan. Kalau memang nggak ada bantuan memang nggak bisa terbangun lagi ya rumah. Nggak bisa. Makan pun kadang nggak bisa, apalagi rumah, Pak. Banjir dan longsor turut meluluh lantakan sejumlah fasilitas kesehatan di 3 provinsi di Sumatera. Kementerian Kesehatan mencatat ada 31 rumah sakit dan 156 puskesmas terdampak bencana banjir dan longsor. 13 rumah sakit dan 122 puskesmas rusak di Aceh, 18 rumah sakit dan 22 puskesmas terdampak di Sumatera Utara, serta 9 puskesmas terdampak di Sumatera Barat. Sejumlah sekolah di lokasi bencana juga porak-poranda. Salah satunya SD Negeri di Sibolga, Sumatera Utara. Ruang belajar dipenuhi lumpur, serta meja kursi yang rusak. Sulitnya akses menuju sekolah tak menurunkan niat siswa-siswi di Garoga Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jalan yang berlumpur serta tak adanya transportasi menggerakkan personel BRIMOB yang bertugas jaga di pengungsian untuk mengantar para siswa sampai ke sekolah. Di sisi lain, pasokan listrik di lokasi bencana hingga saat ini masih juga belum normal. Di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemadaman listrik bergilir terjadi 3 malam berturut-turut. Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang pada Jumat siang, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada para pengungsi dan meminta para korban untuk bersabar. Prabowo memastikan pemerintah tengah berusaha mengatasi masalah di lapangan dengan maksimal. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama.
Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Desa Gunung Takengong, Aceh Tengah pada Jumat siang. Salah satu perwakilan warga menuntut agar pemerintah percepat bantuan logistik dan hunian sementara. Mendengar aduan itu, Prabowo memastikan pemerintah akan membantu para pengungsi. Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu. Upaya pemerintah pulihkan bencana juga diwujudkan lewat gelontoran dana. Pemerintah memperkirakan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menelan biaya hingga 51,82 triliun rupiah. Dari estimasi ini, BNPB mengungkap Aceh menjadi provinsi yang memerlukan dana paling besar, yakni 25,41 triliun rupiah, lantaran lebih dari 30.000 rumah di Aceh hancur akibat diterjang banjir dan longsor. Sementara biaya pemulihan di Sumatera memerlukan 12,88 triliun rupiah dan Sumatera Barat memerlukan biaya 13,52 triliun rupiah. Dana ini digunakan salah satunya untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap. Oh, pokoknya mereka minta kita kasih. Sudah ada sudah kita siapkan datanya, tapi itu aja di Pak Presiden sama Pak BNPB ya. Soal anggaran rehabilitasi bencana, Presiden Prabowo juga mewanti-wanti pejabat agar tak korupsi anggaran untuk penyintas bencana. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Bencana di Sumatera meninggalkan jejak pembalakan hutan besar-besaran dengan adanya temuan kayu gelondongan yang menumpuk di sejumlah lokasi. Masjid milik pondok pesantren terbesar di Aceh Tamiang, yakni Pondok Pesantren Darul Muhlisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, tak luput dari kepungan tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan longsor. Sebelumnya, tumpukan kayu gelondongan juga terlihat di Desa Garoga Batang Toru, Tapanuli Selatan, dan Desa Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di antara tumpukan kayu tersebut, terhimpit bangkai seekor gajah di Dusun Pantai Delima Menasahlok, Kecamatan Merdu, Pidijaya, Aceh. Temuan tumpukan kayu gelondongan masih menimbulkan pertanyaan, dari mana asal-usul kayu tersebut? Untuk menyelidiki temuan itu, Bareskrim Polri telah mengambil 27 sampel kayu dan menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Polisi tengah menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana di balik bencana ini, termasuk dugaan kelalaian hingga keterlibatan korporasi. Di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli, membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyatakan telah menghentikan operasional sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi menyebabkan bencana di Sumatera. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garoga karena alirannya beda. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyebut bencana Sumatera tidak semata disebabkan oleh alam, melainkan kontribusi dari kesalahan arah keputusan politik dan perusakan hutan. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Sombolegi bilang, negara wajib bertanggung jawab atas bencana di Sumatera. Jadi bencana di Sumatera ini bukan bencana alam, tapi bencana karena keputusan-keputusan politik. Pemberian izin, kemudian perampasan hak-hak masyarakat adat, ini bukan hanya soal negara hadir, tapi memang harus bertanggung jawab. Negara ini berutang kepada orang Aceh, orang Sumatera Utara, orang Sumatera Barat. Dari eksploitasi kekayaan alam dari sana yang sudah dikeruk selama ini, yang kemudian rakyat yang tidak berdosa yang menjadi korban kali ini. Sementara itu, Amnesty International Indonesia menilai warga bisa menggugat negara atas perbuatan melawan hukum dalam peristiwa bencana di Sumatera.
sebagai aman, mewakili masyarakat adat dapat melakukan gugatan kepada pemerintah karena perbuatan melawan hukum. Nah, tinggal bagaimana prioritas utama penanganan bencana ini atau bencana ekologis ini, atau katakanlah kalau mau lebih keras lagi, sebenarnya ini kejahatan ekosida, kejahatan yang bukan hanya menimbulkan penderitaan pada manusia, tapi juga kerusakan pada alam dan juga punahnya satwa seperti harimau dan orang hutan. Jurnalisme Data Harian Kompas mengungkap, selama tahun 1990 hingga tahun 2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rata-rata mencapai 36.305 hektar per tahun, atau sekitar 99,46 hektar hilang per hari. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan resiko banjir. Keseriusan pemerintah menindak pembalak hutan yang menimbulkan dampak bencana Sumatera ditunggu publik. Tak hanya itu, komitmen mengembalikan hutan Sumatera juga menjadi tanggung jawab negara. Pemulihan bencana tengah diupayakan oleh negara, yang percepatan penanganannya dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, publik terlanjur meradang. Eksploitasi alam dan kesalahan arah kebijakan diduga menjadi pemicu bencana ekologis di Sumatera. Di sisi lain, polisi tengah menyidik dugaan temuan kayu gelondongan pasca banjir dan longsor di Sumatera dengan memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti. Namun, apakah ini bisa menjadi penawar duka akibat bencana? Negara yang harus menjawabnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Banjir yang merendam